Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat melalui Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas melakukan pemeriksaan terhadap JT. Pemeriksaan terhadap tersangka JT di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit kepemilikan rumah atau KPR pada PT Bank Papua Cabang Teminabuan. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas saat ditemui media ini menjelaskan Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tersangka JT. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit KPR fiktif pada PT Bank Papua Cabang Teminabuan tahun anggaran 2016 dan 2017. Melakukan penahanan terhadap tersangka JT dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit KPR fiktif pada Bank Papua Cabang Teminabuan tahun 2016-2017. Bahwa pada hari ini tanggal 9 September 2022 pukul 2 pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan Saudara JT selaku mantan Kepala Departemen Layanan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Tamibuan periode 1 Maret 2016 24 Juli 2018 sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kredit KPR fiktif pada Bank Papua Cabang Teminabuan tahun 2016-2017 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 02 tanggal 9 September 2022. Adapun peranan tersangka dalam perkara ini yaitu bahwa tersangka PT Bank Papua Kantor Cabang Teminabuan periode 1 Maret 2016 24 Juli 2018 ikut menandatangani perjanjian kredit dan pencairan dana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 12 miliar 896 juta sekian, bahwa tersangka JT dalam jabatannya tersebut tidak ada kewenangannya, tetapi tersangka JT secara aktif turut memproses KPR FLPP tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Turut sertanya tersangka JT hanya Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Teminabuan dikarenakan pejabat yang berwenang dalam KPR FLPP yaitu Kepala Departemen Kredit dan PER sehingga tidak dapat bekerja sama sesuai dengan keinginan Kepala Cabang. Selain itu Muhammad Sani Kesaba kuasa hukum tersangka JT tindak pidana korupsi perumahan KPR dari PT Bank Papua Cabang Teminabuan menjelaskan saya dan rekan saya mendapatkan kuasa penunjukan langsung dari Kejaksaan pada tanggal 9 September. Saat ini kami sebagai kuasa hukum dari tersangka JT mendampingi sebatas penyelidikan. Pertama perlu kami jelaskan, saya dan rekan Haison Vaksin mendapatkan kuasa ini bukan kuasa khusus tapi kuasa penunjukan. Ditunjukkan langsung dari Kejaksaan tertanggal hari ini 9 September. Nah, terus saat ini kami baru mendampingi sebatas penyidikan. Jadi kalau sebagai kuasa pada prinsipnya kami akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya, tapi kita tunggu dulu proses persidangannya. Terlepas daripada semua itu, kita juga harus menggali informasi terkini terkait dengan pembelaan-pembelaan yang dapat kami lakukan kepada klien kami nanti. Untuk saat ini yang bisa kami lakukan adalah melakukan pendampingan hingga turun jadwal persidangannya nanti. Ini masih ada pemeriksaan, mungkin ada pemeriksaan lanjutan, tapi yang kami harapkan semoga tidak ada lagi, biar mereka yang tadi sudah diperiksa bisa aja tampung sekalian. Tersangka saat ini yang kami dapatkan informasi baik dari klien kami sendiri maupun dari pemeriksaan yang sudah ada, beliau saat ini mungkin ada di penyalahgunaan kewenangan.
waktu itu beliau menjabat di Bank Papua sebagai pejabat di bidang lain, namun mencampuri urusan di jabatan lain, kurang lebih mungkin seperti itu. Sehingga mungkin dari penyalahgunaan wewenang itu, beliau turut terlibat di dalamnya. Nah, untuk hal-hal seperti itu yang nanti akan kita lakukan penelusuran lebih lanjut. Mungkin kita akan mencari informasi-informasi sesuai dengan ketentuan hukum yang diberikan kepada kami. Jabatan beliau sekarang apa? Beliau sekarang ini sudah tidak bekerja lagi di Bank Papua. Beliau bekerja di salah satu perusahaan. Sebelumnya yang pas di Bank Papua itu jabatannya sewaktu apa dia? Beliau jabatannya sebagai Kepala Departemen Layanan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, kantor cabang Teminabuan, periode 1 Maret 2016 sampai dengan 2018. Jadi bagian itu tidak mengurusi kredit nasabah ya? Ya, harusnya beliau tidak mengisi nasabah. Ada beberapa fungsi yang mungkin teman-teman bisa lihat nanti, yang artinya tidak berkaitan dengan pengkreditan. Karena memang di bank itu biasanya bagian pengkreditan itu ada bagiannya sendiri. Beliau ini mungkin lebih kepada pelayanan kepada pegawai dan lain sebagainya. Kalau di situ tadi kita juga mendapat informasi terkait itu. Jadi kalau memang ada nanti ya, kita ikuti perkembangan lebih lanjut. Kalau sampai saat ini untuk nominal memang belum ada. Kita dapatkan informasi. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.